Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanyaan kita malam hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakan untuk kita, marilah kita simak dan renungkan demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, dalam ibadah pertanyaan kita saat ini, firman Tuhan mengajak dan mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dan mengingat segala perbuatannya yang luar biasa dan tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan kita sampai saat ini melalui nyanyian. Ini juga yang menjadi ajakan nama minggu kita untuk hari Minggu, yaitu Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ajakan memuji Tuhan dengan nyanyian ini diinspirasi dari kisah akhir perjalanan umat Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tepatnya pada masa saat estafet kepemimpinan Musa dan Yosua. Tuhan memerintahkan Musa
untuk menuliskan nyanyian pujian dan kesaksian tentang kuasa Tuhan yang telah dinyatakannya dalam proses perjalanan umat Israel, yang tujuannya supaya nyanyian ini menjadi saksi bagi mereka ketika mereka sudah diam di tanah perjanjian dengan berbagai berkat yang boleh mereka nikmati di sana. Tuhan sudah tahu bahwa saat mereka sudah menikmati hidup di tanah perjanjian itu, mereka akan melupakan Tuhan. Itu kita baca tadi di dalam ayat 20. Di sana tertulis, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Itu tadi sudah kita baca dan dengarkan dalam ayat 20. Ketika mereka lupa kepada Tuhan Allah dan akhirnya jatuh ke dalam penderitaan, ditimpa malapetaka dan kesusahan sebagaimana dicatat dalam ayat 21, maka nyanyian ini yang akan mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya Tuhan setia dan selalu ada untuk mereka. Tentang isi nyanyian itu dituliskan dalam Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 43, yang sekaligus menjadi warning, peringatan bagi umat Israel yang sering lupa dan meninggalkan Tuhan. Maka lewat firman Tuhan ini kita diajarkan supaya tetap bernyanyi memuji Tuhan, dan sambil bernyanyi kita diberi motivasi tetap setia kepadanya sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan karena kasih setianya tidak pernah berubah. Sama seperti kasihnya yang ditunjukkannya kepada umat Israel dari generasi ke generasi, mulai dari Mesir yang penuh penderitaan sampai ke tanah Kanaan yang berlimpah madu dan susu. Demikian juga Tuhan tetap mengasihi kita dari dulu sampai sekarang dan sampai kepada kondisi yang kita alami saat ini. Kita kembali diingatkan bahwa kebaikan Tuhan dan kasih setianya tetap ada untuk kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jangan ragu bahwa keselamatan dari Tuhan akan lahir dalam kehidupan kita saat ini, sama seperti keselamatan yang pernah dianugerahkannya kepada umat Israel, umat pilihannya. Namun sekalipun keselamatan itu selalu diberikan, kita sebagai orang beriman tentu saja punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan porsi kita dalam kehidupan sosial kita. Kita belajar berbagai hal tentang pribadi dan orang-orang yang dicatat dalam nats khotbah kita hari ini. Yang pertama adalah sosok Musa sebagai pemimpin dan pengayom yang ditetapkan Tuhan bagi Israel. Ia hadir dalam kapasitasnya bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan, sekalipun di masa usianya yang uzur dan akan pensiun dari tugasnya, dan bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa waktunya sudah dekat ia akan mati, namun ia tetap menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Ia tetap peduli bagaimana umat yang tegar tengkuk ini kelak tetap mengingat Tuhan. Bagaimana umat ini tidak melupakan Tuhan nantinya. Ini dibuktikan dengan kesediaannya menuliskan nyanyian yang diperintahkan Tuhan, yang disebutkan tadi sebagai nyanyian peringatan kepada umat Israel. Kedua adalah sosok Yosua yang menjadi penerima tongkat estafet kepemimpinan Musa, yang dalam nats khotbah kita hari ini memang tidak disinggung, tetapi dalam kisahnya yang dicatat dalam kitab lain, kita tahu bahwa ia juga seorang penerus kepemimpinan yang memiliki integritas dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, kedua sosok ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik Musa dan Yosua,
menjadi teladan bagi kita dalam sebuah kesetiaan dan integritas dalam tugas panggilannya. Juga dalam keakraban mereka sesama pelayan Tuhan. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi semua pelayan. Kita diingatkan, jangan gara-gara ketidakpedulian kita, pesan Tuhan akhirnya tidak sampai kepada umat. Para pelayan berharga di hadapan Tuhan bukan karena kehebatannya atau karena jubahnya, melainkan karena ketaatan dan kesetiaannya kepada Dia yang memanggil dan memilihnya. Maka kepada saudara-saudariku, para pelayan-pelayan gereja, tahunan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari tunjukkan kesetiaan dan kepedulian dalam pelayanan, agar melalui pelayanan kita, umat mendengar pesan Tuhan dan tetap menghidupinya setiap hari. Tetaplah meminta hikmat kepada Tuhan dan jangan bertindak mengikuti pikiran dan keinginan kita sendiri. Sosok yang ketiga adalah umat Israel yang menjadi alamat pesan firman Tuhan yang dituliskan Musa dalam bentuk nyanyian. Dalam kisah keluaran mereka yang dicatat dalam kitab-kitab Taurat atau secara khusus dalam kitab Keluaran, kita mengetahui bahwa umat Israel memiliki karakter tegar tengkuk. Dan saat ini kita tidak usah berpanjang-panjang membahas sifat itu. Namun dari kisah itu kita perlu belajar tentang arti kesabaran dan ketaatan. Sebab pada akhirnya setiap tindakan yang salah akan mengakibatkan hukuman dan penyesalan. Ketidaksabaran mereka mengakibatkan murka Tuhan, dan ketidaksetiaan mereka mengakibatkan hukuman dari Tuhan. Belajar dari pengalaman itulah bagaimana kita sebagai umat Tuhan merespon kondisi kita saat ini. Karena kalau kita ditanya tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari kesusahan kita saat ini, bersungut-sungut tidak akan ada artinya. Mau berontak kepada siapa? Maka bukankah kesabaran dan ketaatan menjadi kata kunci bagi kita? Bersabar sambil melakukan hal-hal yang berguna, sekecil apapun itu, dapat membuat kita menikmati irama hidup yang sedang berproses saat ini. Dengan demikian kita dapat memahami nyanyian pujian kita akan tetap terdengar saat ini. Pujian yang keluar dari iman percaya kita bahwa Tuhan tetap setia. Nyanyian yang keluar dari ketaatan hati seorang anak Tuhan yang sedang diperhadapkan dengan kesulitan. Dan yang sekaligus nyanyian baru yang tetap percaya bahwa kita akan diselamatkan dari kesusahan ini, dari penderitaan kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di sorga, Allah yang senantiasa bermurah hati dan setia kepada janji, yang mengingatkan kami melalui khotbah dalam pertanyaan kami malam hari ini. Kami diingatkan supaya kami tetap setia dan bersabar, menunjukkan kualitas sebagai umat yang Tuhan pilih, terlebih di dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap menyanyikan nyanyian Tuhan, nyanyian yang lahir dari keyakinan kami bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengaminkannya, dan kelak kami akan Tuhan selamatkan dari persoalan, dari pergumulan, dari penderitaan yang boleh kami rasakan dan alami saat ini dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu yang meyakinkan kami tentang janji-Mu, sehingga kami tidak akan pernah lupa memuji Engkau sekalipun kami mengalami berbagai-bagai kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan